Sekarang Megawati bagaimana itu? Saya mau tanya tuh ahli hukum. Saya mau tanya tuh TNI Polri itu kayak apa? Polri itu bagaimana menyikapi Mega? Rahmawati Soekarno mengatakan, RUU BPIP abal-abal dan menabrak tata cara. Ini yang menjadi masalah. Kemudian dipersoalkan tentang adanya piagam itu sudah final. Tanggal 18 Agustus itu sudah final. Untuk apa dibikin polemik lagi? Harus dibuatkan, artinya itu di downgrade Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 45 sebagai konstitusi kita itu sumber segala hukum, ya kan, hukum dari tertinggi dari segala hukum itu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kenapa harus di downgrade menjadi undang-undang? Jadi saya pribadi saya menolak hal itu karena ini bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Bung Karno. Itu sudah selesai. Loro-loro neng tunggal tidak bisa dipisahkan. Ini akan pecah negara ini kalau itu sampai diundang-undangkan lagi. Karena apa? Kalau gitu kita artinya mengkhianati para pendiri bangsa, terutama pemikiran Soekarno tentang sebagai the founding father, sebagai pendiri bangsa ini. RUU haluan ideologi Pancasila ditolak berbagai kalangan, terutama kalangan agamawan yang khawatir bila diundang. RUU itu akan menjadi pintu masuk bagi komunisme dan PKI. Tapi jangan main-main. Kalau antum mau meras Pancasila dari 5 sila menjadi 3 sila, menjadi strip 3 sila, kami adalah lawannya untuk melawan mereka. Antum semua harus paham dengan sejarah bahwa Pancasila 1 Juni bukan milik Bung Karno, betul? Betul. Betul. Tapi itu milik PKI, betul? Bung Karno telah sepakat bahwa Pancasila yang disepakati oleh bangsa ini, oleh rakyat ini adalah Pancasila 18 Agustus Juli tahun 45, betul? Betul. Maka kalau mereka mengajukan RUU HIP atas nama Bung Karno adalah palsu, betul? Kalau PDI mengatakan bahwa ini adalah menjadi anggaran dasar PDI, bahwa akan memeras Pancasila, akan mengganti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, ini berdasarkan Pancasila 1 Juni milik Bung Karno. Bohong apa bohong? Bohong apa bohong? Pengkhianat apa pengkhianat? Kita lawan apa kita biarkan? Lawan apa biarkan? Rahmawati Soekarno mengatakan, RUU BPIP abal-abal dan menabrak tata cara. RUU haluan ideologi Pancasila ditolak berbagai kalangan, terutama kalangan agamawan yang khawatir bila diundang. RUU itu akan menjadi pintu masuk bagi komunisme dan PKI. Pemirsa, sebelum Anda melanjutkan, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan informasi terupdate lainnya dari channel kami Berita Rakyat. DPR menyetujui penolakan itu dan membatalkan pembahasan RUU yang diajukan PDI Perjuangan. Di saat bersamaan, DPR menerima RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP yang diusulkan oleh pemerintah. Tidak dapat dihindarkan kesan bahwa RUU BPIP ini hanya sekedar mengganti RUU HIP sebagai langkah kompromi keberatan kelompok penentang RUU HIP diakomodasi di RUU BPIP. TAP MPRS nomor 25 MPRS 1966 yang melarang ideologi komunisme dimasukkan sebagai pertimbangan dalam RUU ini. Lalu istilah Trisila dan Ekasila yang ada di RUU HIP tidak dicantumkan dalam RUU BPIP. Skenario membatalkan RUU HIP dan menerima RUU BPIP ini di sisi lain menimbulkan persoalan baru. Menurut pendiri Yayasan Pendidikan Soekarno, yaitu Rahmawati Soekarno Putri, RUU BPIP ini adalah langkah abal-abal yang menabrak tata cara penyusunan undang-undang. Menurut Putri Bung Karno ini, RUU BPIP adalah pesanan politik khusus untuk memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi BPIP yang didirikan Presiden Joko Widodo melalui penetapan Presiden nomor 7 tahun 2018. Seharusnya, undang-undang disusun baru kemudian dilembagakan, dibentuk sebagai pelaksanaan dari undang-undang. Dia mencontohkan apa yang dilakukan Presiden SBY di masa lalu saat hendak membentuk Dewan Pertimbangan Presiden.
Pemerintah lebih dahulu mengusulkan RUU, setelah itu RUU disahkan menjadi undang-undang, baru kemudian lembaga One Team Press dibentuk. Jadi, RUU BPIP ini adalah abal-abal dan menabrak tata cara. Rahmat juga mengingatkan bahwa proses pembentukan undang-undang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Mekanisme pengajuan dan pembahasan RUU bisa dilihat di dalam pasal 16 sampai 23, pasal 43 sampai 51 dan pasal 65 sampai 74. Berdasarkan ketentuan tersebut, proses pembentukan sebuah undang-undang dilakukan dalam 6 tahap awal. Yang pertama, sebuah RUU bisa berasal dari Presiden, DPR atau DPD. Yang kedua, RUU yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh Menteri atau pimpinan lembaga terkait. Ketiga, RUU kemudian dimasukkan ke dalam program legislasi nasional atau prolegnas oleh Badan Legislasi DPR untuk jangka waktu 5 tahun. Informasi terupdate lainnya dari channel kami, Berita Rakyat. Selanjutnya yang keempat adalah RUU yang diajukan harus dilengkapi dengan naskah akademik kecuali untuk RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. RUU Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu menjadi Undang-Undang, serta RUU Pencabutan Undang-Undang atau Pencabutan Perpu. Yang kelima adalah pimpinan DPR mengumumkan adanya usulan RUU yang masuk dan membagikan ke seluruh anggota Dewan dalam sebuah rapat paripurna. Dan terakhir, di rapat paripurna berikutnya diputuskan apakah sebuah RUU disetujui dengan perubahan atau ditolak untuk pembahasan lebih. Terkait hal itu ada hidden agenda di balik RUU BPIP. Lagi-lagi, penyelundupan ide ala RUU HIP yang bersemangat berpegang pada Pancasila 1 Juni 1945. Maka pada RUU BPIP pun spirit tersebut masih membekas. Meski tak berani terang-terangan akan tetapi RUU yang dinilai asal-asalan namun memiliki hidden agenda ini nampaknya tak bisa melepaskan diri dari spirit rumusan Pancasila 1 Juni 1945. Jika tujuan hanya untuk membuat payung hukum bagi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, maka sebenarnya tidak harus ditetapkan dalam bentuk undang-undang, cukup perpres saja. Dan faktanya, status BPIP hanya merupakan badan pembantu presiden, tidak lain dan tidak bukan, terlalu tinggi untuk diatur dalam sebuah undang-undang. RUU BPIP yang diajukan pemerintah dalam konsideran menimbang menempatkan Pancasila 1 Juni 1945 tetap menjadi sandaran utama menuju ke pembinaan Pancasila. Bahkan ditempatkan sangat luhur yakni pada butir A yang berbunyi bahwa Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara Republik Indonesia yang hari lahirnya telah ditetapkan 1 Juni 1945 harus diketahui asal-usul oleh bangsa Indonesia dari waktu ke waktu dan dari generasi ke generasi, sehingga kelestarian dan kelanggengan Pancasila senantiasa diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan sangat jelas, ada nilai lestari dan juga langgeng serta asal-usul Pancasila yang tak lain Pancasila 1 Juni 1945 yang harus diamalkan. Inilah penyelundupan awal. Lalu masih dalam menimbang, butir B yang memformulasikan narasi perkembangan Pancasila hingga 22 Juni 1945 dan finalnya pada 18 Agustus 1945 berujung pada kalimat dan merupakan satu kesatuan proses lahirnya Pancasila sebagai dasar negara sebagaimana tersebut di dalam keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 tentang lahirnya Pancasila. Dan kita telah mengetahui bahwa fokus dari kepres di atas tak lain adalah Pancasila 1 Juni 1945 dengan rumusan Pancasila yaitu nasionalisme, kebangsaan Indonesia, internasionalisme, perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Dan sangat jelas bahwa landasan filosofis dan yuridis dari RUU BPIP tetap Pancasila 1 Juni 1945. Meskipun untuk pengertian Pancasila tidak dapat menghindarkan diri dari rumusan sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. RUU BPIP disebut asal-asalan karena singkat sekali hanya 7 bab dan 17 pasal yang betul-betul berkaitan dengan BPIP sendiri hanya bab 4, bab 5 dan bab 6. Bab 7 penutup dan juga bab 1 ketentuan umum, bab 2 atas asas dan juga tujuan, sedangkan bab 3 dapat disebut out of position tidak relevan dengan BPIP. Mengingat bahwa RUU BPIP adalah buntut dari RUU HIP dan RUU HIP tersebut telah menggoncangkan bangsa dan negara dengan penyelundupan ide komunisme, maka sudah tepat dan layak jika masyarakat tetap keberatan dan akan keberadaan BPIP dan RUU BPIP-nya. Oleh karena itu, sangat beralasan pula jika seruan rakyat masih konsisten pada bubarkan BPIP dan tolak RUU BPIP. Jika pemerintah dan DPR masih juga memaksakan, maka patut disimpulkan bahwa hidden agenda memang terbukti dan sedang dijalankan rakyat, yaitu rakyat berhak untuk bersikap.